Kembali ke channel sejarah. Kali ini kita akan membahas menjelang peristiwa Perang Dunia Pertama. Untuk sebelumnya teman-teman bisa subscribe dan like channel kami. Saat menjelang akhir abad 19, seluruh kekuatan besar di benua Eropa berlomba-lomba untuk menciptakan kekuatan militer untuk memperkuat negaranya. Di awal abad 20-an, negara-negara di benua Eropa tiba-tiba membuat aliansi politik dan bekerja sama dengan negara lain. Sebenarnya aliansi ini dibentuk atas dasar untuk memperkuat kekuatan militer. Penyebab muncul aliansi-aliansi ini karena saling mencurigai satu negara dengan negara lain dengan kekuatan militernya. Pembentukan aliansi ini sudah hal yang tidak mengejutkan di benua Eropa. Pasalnya sebelum abad 20-an, pada tahun 1815, sudah ada aliansi negara yakni Prussia, Rusia, dan Auria. Di tahun 1873, Kanselir Jerman mengaliansi dengan negara lain dengan sebutan tiga kerajaan. Siapa saja yang disebut tiga kerajaan ini? Yaitu Austria-Hungaria, Rusia, dan Jerman dengan pemerintahan yang monarki. Namun aliansi yang disebut tiga kerajaan ini tidak berlangsung lama. Pasalnya di pihak Rusia tidak setuju dengan beberapa kebijakan, yang salah satunya dikeluarkan kebijakan terhadap kawasan Balkan. Jadi aliansi tiga kerajaan ini menyiksakan dua anggota saja, yaitu Jerman dan Austria-Hungaria. Namun hanya cuma dua aliansi saja, ternyata pemahamannya terus meluas di benua Eropa. Hingga pada tahun 1882, Italia memutuskan untuk bergabung dengan aliansi ini. Pada waktu itu, Jerman dipimpin oleh Otto von Bismarck. Secara perlahan, Jerman oleh Otto von Bismarck menghapus kebijakan yang telah dibuat aliansi tersebut. Tujuannya yakni menghindari konflik dengan Rusia. Akibatnya tidak setuju Rusia beberapa kebijakan oleh aliansi tersebut. Dan bukan saja menghindari dengan Rusia, tapi juga menghindari konflik dengan Prancis, yang sebelumnya hubungan dengan kedua negara tersebut kurang baik. Pimpinan Jerman, Otto von Bismarck, sangat berhati-hati akan timbulnya konflik Rusia dan Prancis, dikarenakan mereka berada di sisi barat dan timur yang secara geografis Jerman terhempit oleh kedua negara tersebut. Atas hasil usaha Otto von Bismarck berhasil memperkecil resiko akan adanya konflik. Namun saat Wilhelm II berkuasa menggantikan Otto von Bismarck, keadaan sedikit demi sedikit menjadi rumit. Pasalnya Wilhelm II memutuskan untuk menolak perbaruan perjanjian reasuransi dengan Rusia. Hal ini membuat dari pihak Rusia kecewa. Pada tahun 1890, Rusia bertindak melakukan aliansi dengan Prancis. Tujuannya Rusia membentuk aliansi dengan Prancis ini dikarenakan Rusia mulai curiga dengan Jerman memperkuat negaranya dengan menyudutkan negaranya sendiri. Jadi Rusia berusaha untuk mengimbangi kekuatan Jerman dengan membentuk aliansi tersebut. Di sisi lain, pada tahun 1904 dari negara Inggris menyepakati perjanjian dengan Prancis, dan 3 tahun kemudian Inggris juga menyepakati perjanjian dengan Rusia tentang hubungan bilateral. Waktu itu Inggris tidak mengumumkan beraliansi dengan Rusia Prancis. Namun secara tidak sadar, sebenarnya Inggris sudah masuk ke aliansi Rusia Prancis, dikarenakan isi dari perjanjian tersebut yang dikenal dengan perjanjian Entente III. Di tahun-tahun itu, Jerman juga memperkuat negaranya dengan meningkatkan basis industrinya dan sumber daya ekonomi secara optimal, guna untuk membangun kekuatan armada laut sebagai antisipasi di wilayah barat dan timur. Pimpinan angkatan laut dipimpin oleh Alfred von Triptis yang memiliki kemampuan hebat sehingga dalam kurun hanya beberapa tahun dapat membangun alutsista laut yang superior. Salah satu alasan membentuk kekuatan laut ini mendengar Inggris telah menyetujui perjanjian antara Rusia dan Prancis
sehingga membuat Jerman bersiaga untuk menyaingi kekuatan Inggris yang terkenal di benua Eropa sebagai raja lautan. Di sisi Inggris juga melihat kekuatan laut Jerman yang merasa hampir tersaingi, sehingga membuat Inggris meluncurkan kapal terbarunya, yakni HMS Dreadnought. Kapal inilah yang menjadi raja lautan saat itu. Bukan hanya negara Jerman, Rusia, Prancis, dan Inggris yang saling memperkuat kekuatan militernya. Namun hampir seluruh di dataran benua Eropa membelanjakan anggaran negara hanya untuk mendanai kekuatan militernya saja. Tercatat semenjak tahun 1908 hingga 1913, belanja militer tercatat naik hampir 50% dari tahun-tahun sebelumnya. Secara singkat, Perang Dunia I meletus pada tanggal 28 Juli 1914. Perang Dunia Pertama ini juga disebut The Great War. Perang Dunia Pertama ini ada dua kubu. Yang pertama aliansi sekutu Rusia, Prancis, dan Inggris yang melawan aliansi tiga kerajaan, yakni Jerman dan Austria-Hungaria. Dan kemudian disusul oleh Amerika Serikat yang terlibat di dalam Perang Dunia Pertama dan masuk di blok sekutu. Lebih 70 juta tentara dan 60 juta warga sipil dimobilisasi untuk ikut berperang. Karena peperangan ini harga mati bagi pihak masing-masing kubu. Aneka senjata mekanis maupun biologis digunakan untuk membunuh secara massal, guna untuk memenangkan peperangan. Dan terhitung saat Perang Dunia Pertama, lebih dari 9 juta nyawa prajurit melayang. Secara rinci, negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dari blok sentral ada Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmaniyah, dan Bulgaria. Dari pihak sekutu ada Rusia, Prancis, Inggris, Amerika, Italia, Rumania, Serbia, dan Belgia. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.